anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian senantiasa diberikan kesehatan dan bisa memahami pembelajaran pada hari ini ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang uang dan kegiatan bertukar. Jadi, uang itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita menggunakannya saat membeli makanan, minuman, alat tulis, dan juga untuk menabung. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian nanti dapat memahami sejarah uang, artinya bertukar, alat pembayarnya itu apa saja, serta cara menuliskan nilai uang dengan baik dan benar. Nah, jadi kita mulai dengan pengertian sejarah uang yang ada di Indonesia. Anak-anak, pada zaman dahulu itu manusia belum mengenal uang seperti sekarang. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu melakukan barter, yaitu kegiatan menukar barang dengan barang. Contohnya, seseorang itu menukar beras dengan ikan. Namun dengan cara ini sering mengalami kesulitan karena tidak semua orang itu membutuhkan barang yang sama. Oleh karena itu, manusia itu mulai menggunakan uang sebagai alat tukar yang lebih mudah dan praktis. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa bertukar itu adalah kegiatan memberikan sesuatu dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Bertukar itu dapat dilakukan tanpa uang, yaitu disebut dengan apa anak-anak? Barter. Nah, kalau bertukar itu jika dilakukan dengan uang disebut juga jual beli. Nah, jadi kegiatan bertukar itu membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, agar kegiatan jual beli itu berjalan dengan lancar, manusia itu menggunakan alat pembayaran. Alat pembayarannya itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membayar barang atau jasa yang sejauh ini kita gunakan. Alat pembayarannya itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama uang tunai, seperti contohnya uang kertas, uang logam, seperti itu. Dan yang kedua itu uang non tunai. Uang non tunai ini bisa kita akses melalui online, ya. Nah, yang terakhir ini adalah uang barang. Jadi uang barang ini disebut juga sistem barter yang menukar barang dengan barang, seperti itu. Saat ini itu alat pembayaran yang paling sering digunakan itu adalah uang tunai dan non tunai, anak-anak. Seperti yang kita gunakan pada saat ini. Nah, selanjutnya itu karena uang itu sering kita gunakan, kita juga harus tahu cara mengecek keaslian uang. Caranya seperti apa? Caranya dengan metode 3D. Yang pertama itu dilihat. Jadi pada metode ini kalian itu nanti memperhatikan warna, gambar, dan benang pada pengaman uang, seperti itu. Yang kedua itu metode dengan diraba. Jadi
uang asli itu terasa agak kasar dan memiliki bagian yang timbul. Beda dengan uang palsu yang uangnya itu licin dan tidak ada bagian yang timbul seperti itu. Dan yang ketiga itu metode diterawang. Jadi jika diterawang ke arah cahaya, uang itu akan terlihat tanda airnya yang di sebelah pojok itu dan ada benang pengamannya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi nanti kalian jika menerima uang atau merasa janggal uangnya, kalian bisa menggunakan metode 3D itu. Nah, seperti itu. Jadi metode 3D itu membantu kita mengenali uang asli dengan mudah. Selanjutnya, selain mengenali uang asli, kita juga harus bisa menuliskan nilai uang dengan benar. Jadi, selain kalian mengenali uang asli, kita juga harus bisa menuliskan nilai uang dengan benar. Nilai uang itu dapat kita tulis dalam 2 bentuk, yaitu angka dan juga huruf. Seperti itu ya anak-anak. Seperti contohnya yang ibu tampilkan ini, nilai angka yaitu angka 1 itu dibaca dengan 1. Posisinya itu menempati angka satuan. Dan nilai 10 itu dibaca dengan 10. Posisinya itu menempati puluh. Nah, yang ketiga itu nilai angkanya 1000. Bacanya 1000, nolnya 3, dan posisinya itu menempati ribuan. Nah, selanjutnya itu nilai uang itu dapat ditulis menjadi dalam bentuk angka, yaitu seperti contoh 39.400.000 rupiah bacanya ya. Nah, yang kolom 2 itu 5.000 dibaca 5.000 seperti itu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, tentang sejarah uang, kegiatan bertukar, alat pembayaran, cara mengecek keaslian uang, dan yang terakhir, cara menuliskan nilai uang dengan benar. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat menambah pemahaman kalian semua dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai latihan, ibu sudah menyiapkan tugas, yaitu yang dapat kalian kerjakan melalui Google Classroom. Silahkan nanti dibaca dengan teliti dan dikerjakan sesuai petunjuk yang sudah ibu berikan ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.